4 orang sukses yang dulunya orang biasa saja seperti kita. Siapa mereka? Kalau melihat orang-orang terkaya di dunia yang akan saya bawakan ini, rasanya ingin memiliki hidup seperti mereka juga ya. Punya banyak uang, harta berlimpah, dan mau sesuatu tinggal beli saja. Kalau ingin sukses, kamu pasti bisa. Kamu bisa belajar dari kisah hidup 4 orang yang akan saya ulas ini. Orang pertama adalah Roman Abramovich. Para penggemar Chelsea pasti sudah tidak asing lagi sama Roman Abramovich. Dia adalah pemilik klub sepak bola tersebut. Roman Abramovich lahir pada tanggal 24 Oktober 66 di Saratov, Rusia. Ibunya, Irina, meninggal saat Roman masih berusia 2 tahun. Kemudian ayahnya juga meninggal dalam kecelakaan konstruksi 2 tahun setelah ibunya meninggal. Sejak saat itu, dia diasuh oleh kakek neneknya di Lithuania. Dia memulai usaha dengan menjual bebek plastik dari apartemen kecilnya di Moskow. Orang-orang yang mengenalnya mengatakan kalau dia adalah seorang pekerja keras dan tekun. Bisnisnya meroket. Dia memanfaatkan kondisi investasi pada saat itu tahun 92 hingga 95. Dia memutuskan perhatian pada trading minyak. Kemudian tahun 95 dia bermitra dengan Boris Berezovskis dalam pembelian saham pengendali perusahaan raksasa minyak Sibneft senilai 100 juta US dollar. Pada tahun 2005, Roman Abramovich mendapat untung besar. Ia kemudian menjual 73% saham di Sibneft kepada perusahaan gas raksasa Gazprom senilai 13 miliar. Di tahun 2000, dia terpilih menjadi gubernur di wilayah ini dan menginvestasikan uang untuk membangun pendidikan, rumah sakit, serta perguruan tinggi. Di tahun 2005, dia terpilih kembali sebagai gubernur untuk periode selanjutnya. Nama Roman Abramovich semakin bersinar ketika tahun 2003 menjadi pemilik utama klub sepak bola Inggris, Chelsea. Yang kedua, orang yang ingin kita bahas ada Lee Ka-shing. Lee Ka-shing lahir tanggal 29 Juli 1928 di Chazhou, China. Walaupun saat ini dia menjadi orang terkaya nomor 1 di China, namun dia bukanlah berasal dari keluarga yang kaya. Dia tidak pernah mengenyam pendidikan yang tinggi. Bahkan pada umur 2 tahun, ia harus berhenti sekolah karena keluarganya tidak mampu membiayai uang sekolahnya. Pada usia 15 tahun, ayahnya meninggal dunia karena penyakit TBC. Sejak saat itu, Lee Ka-shing harus menjadi tulang punggung keluarga. Di usia 16 tahun, Lee Ka-shing kemudian mencoba bekerja di sebuah pabrik. Di sana, dia bekerja selama 16 jam sehari. Gajinya sebagai karyawan plastik sebagian besar dia berikan kepada ibunya. Beberapa tahun kemudian dia nekat berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan plastik dan mendirikan perusahaan sendiri bernama Cheukong Industries. Di tahun 1971, Lee Ka-shing mulai merambah ke dunia real estate dengan mendirikan perusahaan bernama Cheukong yang kemudian berkembang sangat pesat. 8 tahun kemudian, Lee Ka-shing mengakuisisi perusahaan Hocheon Whampoa Limited dari HSBC. Proses akuisisi tersebut kemudian menjadikan Lee Ka-shing menjadi konglomerat baru di Hong Kong. Kekayaan Lee Ka-shing semakin bertambah berkat anak perusahaan Hutchison Whampoa yaitu A.S. Watson Group yang bergerak di bidang retail dan memiliki 7.800 toko yang tersebar di seluruh dunia, serta beberapa merek retailnya
sudah sangat terkenal di beberapa negara. Saat dia menjual kepemilikan Husun Wampau kepada orang Manesse Group, dia mendapatkan keuntungan sebesar 15,2 miliar dolar. Dia juga berhasil mendapatkan keuntungan 11 miliar dolar dari penjualan sebagai aset Husun Telecommunication kepada Vodafone. Menurut Forbes pada tahun 2015, harta Lee Ka-shing mencapai 26,6 miliar. Forbes juga memasukkan nama Lee Ka-shing dalam daftar 10 orang terkaya di dunia pada tahun 2012. Dan hingga saat ini, dia juga dikenal sebagai orang terkaya di China. Yang ketiga yang akan kita ulas adalah Kolonel Harlan Sanders. Kolonel Sanders. Kisah ini sangat terkenal. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah Kolonel Sanders, kan? Iya, wajahnya menjadi logo dari KFC, Kentucky Fried Chicken. Kolonel Sanders ini adalah pendiri dari KFC, Kentucky Fried Chicken, waralaba ayam goreng yang punya cabang hampir di seluruh penjuru dunia. Walaupun dikenal sebagai pendiri KFC, namun rupanya Kolonel Sanders ini terlahir dari keluarga miskin. Dilahirkan pada tanggal 9 September 1890 di Indiana, Amerika Serikat. Kolonel Sanders mulai bekerja umur 10 tahun dengan gaji $2 per bulan. Di usia 13 tahun, dia bekerja menjadi tukang cat kereta kuda, dan di usia 14 tahun dia pindah ke Indiana Selatan serta mulai bekerja di peternakan. Pada usia 16 tahun, Kolonel Sanders mulai masuk menjadi tentara, kemudian ditugaskan di Kuba. Setelah pensiun dari tentara, Kolonel Sanders berganti-ganti pekerjaan demi untuk menyambung hidup. Di usia 65 tahun, Kolonel Sanders mulai menawarkan resep ayam goreng buatannya ke restoran-restoran di Amerika, dan mereka menertawakan serta menolaknya. Dia berjuang selama 2 tahun menjelajahi Amerika dengan mobil tuanya, tidur di mobil, dan bangun di pagi hari dalam kondisi siap untuk menawarkan resepnya pada restoran baru. Ia mengalami ratusan kali penolakan. Baru pada tahun 1952, PT Harman dari Salt Lake, Utah mencoba membangun waralaba Kentucky Fried Chicken untuk pertama kalinya. Saat Kolonel Sanders berusia 75 tahun, KFC berhasil menjadi restoran dengan pertumbuhan cabang yang sangat banyak. KFC juga ditawar oleh seorang pengusaha seharga $2 juta. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah hidup Kolonel Sanders. Dia bukanlah orang yang terlahir kaya dan dibesarkan oleh ibu kandung tunggal. Bahkan Kolonel Sanders pun tidak tamat sekolah hingga tingkat SMA. Namun tentu dia meraih kesuksesan karena sifatnya yang pantang menyerah dan bekerja keras. Yang keempat adalah Jack Ma. Siapa yang tidak kenal Jack Ma? Pendiri Alibaba.com ini dikenal sebagai orang terkaya nomor 2 di Cina. Tapi kalau melihat kehidupan masa kecil Jack Ma, tidak ada yang menyangka kalau dia kelak akan menjadi seorang miliarder. Dilahirkan pada tanggal 10 September 1964, Jack Ma berasal dari keluarga miskin. Saat hendak masuk perguruan tinggi, Jack Ma sempat gagal 2 kali sebelum akhirnya diterima di Hangzhou Teachers College. Ketika KFC membuka cabang di Hangzhou, Jack Ma turut melamar. Namun dari 24 pelamar, hanya dia yang gagal. Ia juga gagal ketika melamar pekerjaan menjadi polisi. Hingga akhirnya Jack Ma berkarir sebagai guru bahasa Inggris selama beberapa tahun. Pada tahun 1995, karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang baik,
dia mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke California, Amerika Serikat. Setelah kembali ke China, Jack Ma berhenti dari pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris. Dia sempat meminjam uang beberapa ribu dolar kepada temannya untuk meluncurkan China Pages, halaman e-commerce pertama di China. Di tahun 1999, Jack Ma mendirikan Alibaba. Pada tahun 2000, ketika banyak perusahaan internet jatuh, Alibaba selamat. Tahun 2003, Alibaba meluncurkan Taobao yang sukses besar. Jack Ma terinspirasi dari eBay ketika meluncurkan Taobao. Pada tahun 2005, Yahoo membeli saham Alibaba senilai 4 miliar dolar. Kesepakatan itu juga memberikan Alibaba kendali atas operasional Yahoo di China. Kesuksesan Jack Ma membangun Alibaba menjadi raksasa e-commerce dunia pun membuat kekayaannya menggunung. Saat ini kekayaan Jack Ma tercatat sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat dan dia menjadi orang terkaya kedua di China. Teman-teman, itulah kisah hidup dari beberapa orang terkaya di dunia yang dulunya miskin, yang tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua. Tetap berjuang dan salam sukses. Terima kasih.